Perkenalkan, saya Niputunia Pranika Putri dengan NIM 22055511113. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perulangan for. For loop merupakan bagian dari loop yang dimana adalah proses pengeksekusian statement atau instruksi kode program untuk baris perintah secara berulang selama kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Yang pertama, saya akan membuat desainnya seperti biasa. Kita klik di bagian toolbox, yaitu cari button. Kita masukkan ke sini dan kita sesuaikan ukurannya, dan teksnya saya ganti menjadi for loop. Nah, di sini saya klik 2 kali, terus akan muncul form seperti ini. Terus saya ketik ini, dim as integer sama dengan 1. Dan for I sama dengan 1 atau 15, terus kita enter, dia akan otomatis next ya. Terus di bagian sini kita ketik seperti ini untuk perintahnya. Nah, kita akan coba start programnya. Kita klik sekali. Nah, value 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 15. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Gungisi Kusumarani Kepakisan dengan NIM 22055411144. Di sini saya akan membahas terkait do until dan do while. Jadi di sini saya hanya menggunakan satu button saja yang diubah namanya menjadi loop. Kemudian pada pemrogramannya seperti biasa untuk public class-nya itu pada form 1, lalu private sub-nya pada button klik, kemudian X diinisialisasikan sebagai integer yang dimana nilai awal integernya adalah 1. Jadi kali ini kita akan mencari dengan batas nilai X sama dengan 10. Nah, pada penggunaan do while ini dan do while not itu juga menggunakan tanda baca kurang dari maupun lebih dari. Pada do while, kita akan mencari nilai X kurang dari 10. Artinya, X berjalan kurang dari 10. Lalu, X akan ditampilkan pada message box yang bertulisan the values of X is. Dengan ditampilkannya nilai X. Nilai X-nya itu adalah X plus 1 atau X berjalan meningkat. Kemudian terjadi pengulangan hingga mendapatkan nilai akhir. Nah, pada kondisi 10 ini, X atau program akan berhenti. Kita coba runningkan programnya. Nah, jadi ketika program dijalankan, ini akan dimulai dari 1, 2, 3, akan terus meningkat hingga ke 10 atau hingga mati. Jadi nilai akhir tadi adalah 9. Pada kondisi lain, yaitu pada kondisi do while not, nilai X itu dibuat lebih dari 10. Sama saja dengan do while, cuman perbedaannya ada di tanda baca, yang artinya X berjalan tidak lebih dari 10. Nah, di sini akan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 10.
Kemudian bedanya dengan do until adalah dari tanda bacanya. Jadi jika menggunakan kondisi do until itu menggunakan tanda baca sama dengan. Jika dia tidak menggunakan tanda sama dengan, maka program tidak akan berjalan. Jadi karena ini sudah X sama dengan 10, maka artinya jadi X berjalan sampai 10. Atau 10 ada di kondisi mati. Itu dua. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya di sini perkenalkan, nama saya Madeline Eudia Hermosa Kustaman dengan NIM 22055411134. Di sini saya akan menambahkan bagaimana fungsi sub. Nah, di sini ada satu button yang dinamakan execute sub, lalu ada dua text box. Nah, di sini jika kita mengklik execute sub-nya, akan kita ketik juga codingannya seperti ini. Di sini ada add dalam kurung, lalu di sini ada private sub, add dalam kurung dim as integer 3055. Di sini angkanya bebas, dim as integer angkanya juga bebas. Nah, di sini saya mau sum a, sum sama dengan a plus b. Nah, jika hasilnya akan keluar menjadi the sum of these two number is oke. Lalu kita coba run execute sub. Nah, di sini ada hasilnya 3960. Oke. Lalu jika kita ketik di sini add sum, add lalu by file as integer, by file b as integer. Nah, di sini kita bisa menghapus ininya. Jadi kita bebas untuk menambahkan angka di dalam text box ini. Tapi tidak lupa juga kita menambahkan di sini ada text box 1 dot text, lalu koma, text box 2 dot text. Oke. Nah, di sini sudah ada semuanya. Nah, kita bisa menambahkan angkanya di text box 1 ini dan text box 2. Lalu coba kita run. Nah, di sini jika kita menambahkan angka yang sama tadi 3055 dan 905. Nah, di sini angkanya juga tetap sama. Jadi fungsi sub di sini dia bisa menggantikannya. Nah, tidak lupa jika ini kita ganti jadi public sub. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini di form yang lain. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya kembali lagi bersama saya Madeline Eudia Hermosa Kustaman dengan NIM 22055411134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Nah, di sebelumnya di sini ada execute sub, dan jika kita lihat hanya ada public sub di sini, lalu hanya ada yang dari sini tapi ini private sub. Nah, di sini kita menambahkan, di sini ada private sub, button one click, dim result as integer, result sama dengan add function, lalu text box 1.text, text box 2.text, lalu message box show the result is a result. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Nah, jika kita run, kita menggunakan angka yang sama, yaitu 3955 dan 905.
lalu kita execute function. Nah, di sini the result sama dengan 4860. Baik, di sini ada beberapa perbedaan antara sub dan function, yaitu jika function kita dapat mengembalikan suatu nilai atau value, dan jika sub kita tidak dapat mengembalikan suatu nilai. Jadi segitu saja, sekian dari saya, terima kasih.